Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dan Anda saudara pendengar dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan hingga pukul 14 nanti mari kita ikuti bersama, kita maksimalkan untuk menyimak ataupun menyaksikan sajian kita di tengah istirahat ataupun aktivitas yang Anda tentang kesehatan. Kita akan bincang tentang terkait kesehatan kita bersama dalam klinik kita hingga pukul 14 nanti. Hari ini bersama Dr. Gigi Triwibowo yang sudah di tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan menarik ini tema yang akan disampaikan Dr. Gigi Triwibowo ini, yakni gosok gigi sebelum wudhu. Saya baru ngeh ini ya, ternyata bagus juga ini. Mau silakan Dokter Gigi, Dokter Triwi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang siang hari ini memberikan nikmat pada kita sekalian. Kita bisa ketemu lagi di forum klinik kita, gitu Mas. Yeah. Dan siang hari ini saya akan menyampaikan yang dulu pernah saya sampaikan. Ini barangkali bisa dikatakan sebagai kelanjutan atau lebih detail lagi. Sudah saya singgung di beberapa waktu yang lalu, yakni tentang gosok gigi sebelum wudhu. Jadi Rasulullah memang pernah bersabda, ya, laula an asyukka ala ummati, gitu. Kalau tidak memberatkan umatku, jadi bahasanya enak sekali. Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, gitu ya, la amartuhum bisiwaki ma'akulli sholah. Niscaya aku Rasulullah akan perintahkan orang-orang untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Nah, ini menarik karena apa? Karena ini bentuk sebuah kasih sayang Rasulullah kepada kita sekalian. Kasih sayang itu berupa bahwa Rasulullah tidak ingin menjadikan kita berat, ya, tidak ingin menjadikan kita sulit, maka Rasulullah menyampaikan sesuatu yang mestinya memang baik, bagus kita lakukan, ya, yaitu beliau memerintahkan setiap akan sholat itu kita bersiwak, atau bahasa sekarang ya gosok gigi, itulah ya, menggosok gigi. Alatnya walaupun sekarang alatnya berbeda dengan dulu, dengan kayu siwak itu, ya. Tapi yang menjadi intinya adalah bagaimana kita membersihkan gigi kita, ya, membersihkan gigi kita. Dan kenapa Rasulullah mengatakan sebelum sholat? Nah, itu yang menjadi cukup menarik itu. Dan Rasulullah juga mengatakan kalau sekiranya tidak memberatkan umatku. Nah, artinya apa? Walaupun menggosok gigi atau bersiwak itu sebetulnya sesuatu yang enggak berat, tapi yang menjadikan berat itu rutinnya itu, ya, rutinnya. Apalagi dikatakan oleh Rasulullah sebelum sholat. Nah, bagi yang kita hanya sholatnya 5 kali, 5 waktu aja, ya mungkin ya 5 waktu itu ya. Tapi bagi yang ditambah dengan sholat-sholat yang lain, nah itu yang barangkali nanti akan menjadikan lebih berat. Nah, maka kenapa kok Rasulullah ngendika seperti itu? Yang pertama, ini bahasan ilmiah kita, gitu ya. Yang pertama karena apa? Karena mulut, ya kita tahu bahwa mulut itu memang tempat masuknya makanan, ya, macam-macam yang masuk ke rongga mulut, ya. Pintu masuk ke tubuh kita, makanan yang menjadi sumber energi kita, sumber untuk pergerakan kita, untuk aktivitas kita, masuk ke sana. Dan kalau lewat rongga mulut, di sana ada gigi, ada semua organ-organ yang ada di rongga mulut, ya. Tentunya nanti dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana kalau bahan makanan itu di luar mulut, ya, itu juga akan mengalami pembusukan, ya. Demikian juga yang di rongga mulut pasti, ya, di sana nanti yang kita masukkan ke rongga mulut kemudian kita telan, pasti ada sebagian yang tertinggal di rongga mulut, dan itu pasti akan membusuk. Nah, karena membusuk berarti akan menjadi satu masalah. Apalagi mulut itu selain untuk pintu masuk makanan, itu juga
sebagai pintu keluar informasi dari tubuh kita. Ya, pintu keluar informasi. Ngomong, kita bicara itu tentu akan keluar dari rongga mulut, dari mulut kita. Dan setiap kali kita berbicara, pasti nanti akan ada hembusan udara. Ya. Nah, hembusan udara inilah karena melewati rongga mulut, berarti ada sesuatu yang keluar dan membawa sesuatu juga, ya, aroma dalam hari ini atau bau yang berasal dari rongga mulut. Nah, kalau rongga mulut kita pakai untuk makan, ada sisa makanan, ada pembusukan juga dari sisa makanan yang di sana, tentu yang keluar dari kata-kata kita yang keluar lewat mulut pasti akan membawa bau yang gak enak yang berasal dari rongga mulut tadi. Ya, kalau busuk, nasi busuk yang busuk juga, makanan-makanan yang busuk juga gitu. Ya. Oleh karena itu, ini menjadi sangat menarik karena Rasulullah mengatakan itu tadi, kalau sekiranya tidak memberatkan umatku. Kok hubungannya dengan sholat? Ya, karena kita sholat itu pasti, ya, dari bacaan-bacaan yang keluar dari rongga mulut kita, bacaan sholat, ya, tentu, ya, karena kita itu sholat itu membaca, ya, sholat itu membaca. Apalagi Rasulullah anjurkan kita sholat di masjid. Sholat di masjid berjamaah berarti kumpul dengan orang-orang. Ya. Kita bersoft kita atur supaya rapat, berarti kita dekat dengan orang lain. Ya. Kemudian kita sholat membaca. Bacaan yang kita baca, kita Ustadz Almarhum dulu pernah mengatakan kalau sholat itu bukan orang yang sholat itu bukan dengan ilmu kebatinan, jadi bacaannya di batin, enggak, diucapkan, dilafalkan bacaannya. Nah, kalau dilafalkan dengan sir dalam hal ini, ya, kalau yang bukan imam. Kalau dilafalkan berarti pasti ada hembusan udara walaupun sedikit. Ya. Tidak sebanyak kalau kita ngomong jahar gini nih. Ya. Bahasa Jawanya mungkin kita membaca itu dengan klesik-klesik gitu. Klesik-klesik tapi tetap ada udara yang keluar. Nah, udara keluar itu, ya, udara keluar itu nanti akan otomatis membawa bau yang ada di rongga mulut. Nah, bau inilah yang harus kita inikan. Jadi aktivitas Rasulullah memang menekankan kalau wudhu berarti wudhu nanti ada sholat berarti nanti ada aktivitas bersama di masjid dengan orang-orang, otomatis juga nanti akan ketemu dengan orang-orang, dan otomatis pula ini juga sebagai peringatan pada kita sekalian, kalau kita mau berinteraksi dengan orang banyak, ya, tadi yang disinggung di masjid oleh Rasulullah karena sholat, nah, otomatis nanti harus kita persiapan bahwa kalau kita mau ketemu orang, kita persiapkan, ya, kita persiapkan jangan sampai bacaan atau udara yang keluar lewat mulut kita karena aktivitas itu nanti, ya, akan menimbulkan bau yang tidak enak. Nah, dalam hal ini dulu juga sempat saya singgung di beberapa pertemuan yang lalu, pernah dalam satu riwayat itu Rasulullah di satu tempat itu ya semacam diladeni atau disediakan makanannya oleh satu keluarga gitu, ya. Dalam hal ini di dalam tarikh itu disebutkan oleh Ummu Ayyub, ya. Ummu Ayyub memasakkan untuk Rasulullah, dan kebiasaan dari keluarga Ummu Ayyub ini kalau memasak untuk Rasulullah itu sebelum keluarganya Ummu Ayyub itu makan, semua dihidangkan kepada Rasulullah dulu, ya. Setelah Rasulullah selesai makan, sisanya ini beramai-ramai dimakan oleh keluarga Ummu Ayyub. Jadi kalau sekarang ini orang ya kayak ngalap berkah itulah, bekasnya orang soleh, orang alim, dalam hal ini bekasnya Rasulullah, ya, luar biasa sekali. Bekasnya Rasulullah itu keluarga Ummu Ayyub mengalap berkah. Jadi semua makanan yang dimasak itu disajikan dulu. Setelah Rasulullah selesai, baru nanti dimakan bersama-sama satu keluarga oleh keluarga Ummu Ayyub. Nah, dalam sebuah kesempatan, ya, Rasulullah disediakan makanan juga seperti ini, tapi sedikit pun tidak disentuh oleh Rasulullah.
Padahal Ummu Ayyub sudah dengan keluarganya sudah nunggu-nunggu nanti segera setelah selesai Rasulullah melakukan itu nanti akan dimakan bareng-bareng sekeluarga. Nah, tapi ternyata sama sekali nggak disinggung nggak disentuh oleh Rasulullah, tidak disentuh. Maka waktu Ummu Ayyub mengambil makanan itu dan tahu tidak disentuh sama sekali oleh Rasulullah, ya, Ummu Ayyub bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak makan sedikit pun apa yang kami sajikan? Padahal kami nunggu-nunggu, ya, nunggu-nunggu bekas hidangan yang engkau makan akan kami makan bersama-sama, ya, akan makan bersama-sama kami sekeluarga. Ya. Nah, Rasulullah dalam hal ini memberikan penjelasan, ya. Hai Ummu Ayyub, sesungguhnya saya itu mencium masakanmu itu ada sesuatu bau, ya. Dalam tarikh itu dijelaskan bau itu bau bawang, ya. Bau bawang. Ya. Padahal Rasulullah ngendika inni wajadtu fihi rihan hadhihi sajarah. Wa ana rajulun unaji. Rasulullah, ya, mengatakan bahwa saya itu seorang laki-laki yang memuja kepada Allah, ya. Saya mau bau masakanmu itu bau bawang. Padahal saya suka munajat pada Allah. Artinya apa? Rasulullah semacam nggak pede atau merasa kurang nyaman kalau beliau suka munajat kepada Allah, tapi bau mulutnya bau bawang. Nah, beliau nggak mau seperti itu. Ya. Maka dari pelajaran sekali ini itu menjadikan pelajaran berharga bagi Ummu Ayyub. Seterusnya Ummu Ayyub kalau masak untuk Rasulullah nggak pernah pakai bawang, ya, nggak pernah pakai bawang. Padahal kita tahu bahwasanya kita ya Mas, ya, kita semua ini kebanyakan itu suka bawang, apalagi kalau makan sate itu ya Mas, ya. Makan sate kalau anak bawangnya itu bawang maksudnya bawang merah berambang itu ya. Ya, bawang merah mentah lagi. Ya. Makan gulai juga gitu, nggak ada bawang berambang itu. Yang mentah itu rasanya kurang lengkap, kurang enak, ya itu. Ini. Walaupun baunya nggak enak, tapi kalau dimakan untuk pelengkap dari sate atau gulai tadi, luar biasa, sedap, seneng, dan bahkan kalau makan tanpa itu, rasanya kok ada yang kurang gitu ya. Nah, maka bau menyengat kayak bawang merah, bawang putih, apalagi kalau mentah gitu ya, itu jelas sangat mengganggu orang lain, ya. Sangat mengganggu orang lain, ya. Walaupun enak, termasuk kita pun bahkan kalau makan di lidah kita enak, waktu makan itu enak. Nah, makan sate atau makan gulai itu pakai bawang merah berambang gitu ya, kalau bahasa Jawanya berambang, bawang merah itu enak di mulut, enak. Tapi setelah selesai makan, saya yakin aroma yang muncul dari mulut itu kita juga merasakan nggak enak, ya. Merasakan gak enak, apalagi baunya, apalagi bau itu muncul dari orang lain, dari kita saja. Setelah kita makan sate dengan bawang mentah itu atau gulai dengan bawang mentah, setelah makan gak enak juga kok, kita merasakan gak nyaman juga, apalagi bau dari orang lain, ya. Lah, oleh karena itu, ya, diri kita aja merasa gak enak, apalagi orang lain. Lah inilah, ya, inilah maka Rasulullah nggak suka seperti itu, nggak suka nanti suatu saat saat beliau bermunajat kepada Allah, ya, akan muncul bau nggak enak, ya. Itu luar biasa beliau. Tapi Rasulullah tidak melarang untuk kita kalian semua silahkan makan, halal, ya, kita boleh makan, ya, kita boleh walaupun muncul bau nggak enak tadi. Maka karena Rasulullah, ya, beliau itu tadi diterangkan oleh beliau, saya suka munajat kepada Allah, saya gini-gini macam, sehingga beliau merasa tidak nyaman, ya,
dalam keadaan beliau bermunajat kepada Allah bau seperti itu. Nah, karena beliau tahu juga kita itu suka yang seperti itu, ya. Suka begitu, maka beliau sampaikan pada kita, ya. Walaupun beliau mengatakan halal bagi kalian silahkan makan, tapi beliau pesan kepada kita kalau kita sholat, karena beliau paham kita itu suka makan bawang dan baunya seperti itu, maka untuk menjaga kenyamanan yang lain, ya, padahal yang kita makan kan macam-macam ya, yang menyengat seperti itu banyak sekali, ya. Maka beliau perintahkan pada kita pada saat mau sholat, kalau tidak memberatkan, beliau perintahkan untuk gosok gigi. Kalau tidak memberatkan, nah, bahasanya beliau sangat kasih sayang pada kita, nggak mau nanti memberatkan, maka beliau katakan seperti itu. Tapi itu baik, ya, baik untuk semuanya, ya. Apalagi komunitas satu masjid, apalagi nanti kalau ada yang makan pete, makan jengkol, wah luar biasa sekali, ya. Maka supaya pada saat sholat itu bau yang muncul itu tidak ada bau yang nggak enak tadi, bau yang menyengat tadi, beliau perintahkan untuk kita bersiwak, ya, bersiwak. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu bagaimana kita, ya. Bagaimana kita, ya. Artinya bagaimana kita itu Rasulullah ngendika, ya, kalau sekiranya tidak memberatkan. Apakah kita berat dengan contoh-contoh tadi yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, walaupun tidak muncul dari sabda Rasulullah, tapi kita bisa mendapatkan pelajaran dari situ, bahwa kalau kita mau ke masjid, mau sholat berjamaah, ketemu orang-orang, alangkah baiknya supaya kita tidak mengganggu orang lain dari bau mulut kita, gosok gigi sebelum sholat. Kalau sebelum sholat berarti apa? Sebelum kita wudhu berarti, ya, sebelum kita wudhu, karena kita mau sholat mesti wudhu dulu, ya, kita wudhu, dan wudhu itu nanti ada kumur-kumur, ya disitulah kita gosok gigi dulu, gosok gigi kemudian wudhu. Nah, setelah wudhu seger, baunya seger, kita datang ke masjid, nah, kita membaca apapun tidak ada masalah, ya. Jangan sampai seperti yang saya pernah singgung itu, dalam satu masjid, ya, ada yang makan jengkol, ya, dengan bau yang luar biasa seperti itu, tiba-tiba pada saat imam waladhdallin itu baca aminnya kenceng dan baunya keluar sak masjid mampu kabeh. Nah, itu, ya. Padahal Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, ya, yang kita makan, ya, yang kita makan itu macam-macam, ya. Ada bawang, ya. Duren, nah betul, duren itu juga bau. Kalau nggak makan malah ikut baunya nggak enak. Nah, duren, pete tadi, pete jengkol luar biasa sekali. Makanan-makanan desa itu apa, Mas? Apa? Plecing. Nah, itu bikin bau juga, jangan dikira enak, ya, bagi yang suka, ya. Ikan juga yang diasap itu, mangut misalnya, itu juga baunya nggak enak, ya, nggak enak juga itu. Ya, tapi orang yang seneng luar biasa, ya, seneng sekali. Walaupun ya ada orang yang mengatakan kayak mambu itu, ya, kayak daging apa, ikan yang rodok mambu, tapi bagi orang tertentu malah mungkin justru baunya rasanya enak karena rodok mambu, gitu ya. Itu. Ya, dokter, kita harus break dulu, dokter, ya. Sekilas sudah bisa menangkap kita betapa pentingnya ataupun visionernya Rasulullah, ya, menggambarkan bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Mungkin ada pertanyaan terkait tema hari ini ataupun sekitar permasalahan gigi, kami terima untuk Anda di line telepon 02716793000 ataupun WA dan SMS di 08112553000. Kita kembali setelah yang satu ini.
Baik, masih di klinik kita siang hari ini dan kita masih bersama Dr. Gigi Triwibowo dalam tema talkshow siang kita ini adalah gosok gigi sebelum wudhu, nggak berat kok. Ya, jadi kalau praktis nanti kalau kita jalani sebelum wudhu ada yang minimal 5 kali atau bahkan lebih ya dok ya. Bagaimana itu baik atau ada efeknya nggak dengan gigi kita dok? Ya jadi memang selalu muncul pertanyaan, berapa kali sih kita boleh gosok gigi? Gitu ya. Yang muncul di pembahasan tentang kesehatan gigi itu, gosok gigi itu minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Gitu. Dan 2 kali itu sudah dipilihkan waktunya oleh para pakar ya. Yang mana 2 waktu itu kalaupun kita gosok giginya cuma 2 kali misalnya, itu it's okay, rapopo itu cukup. Nah 2 waktu itu kapan? 2 kali itu kapan? Yang pertama itu setelah sarapan, ya, sarapan pagi gitu ya, sebelum kita berangkat kerja. Yang kedua sebelum tidur. Kenapa 2 waktu itu? Karena setelah sarapan itu kan ada jeda waktu yang cukup panjang nanti. Biasanya kalau kerja tidak ada aktivitas apa-apa, kecuali kalau model sekarang ya, model sekarang itu kerja makannya luar biasa, malah justru makannya yang banyak gitu ya. Apalagi rapat-rapat zaman sekarang itu setiap rapat makan gitu ya. Ada juga yang menyediakan makannya luar biasa juga dengan makan besar. Nah, itu rapatnya enggak ini tapi makannya yang yang masuk. Nah itu makan. Sehingga jeda waktu itu dengan diam lama itu usahakan rongga mulut bersih. Apalagi di situ kita kerja ada aktivitas. Kita berhubungan dengan orang lain ya dengan fresh. Kita misalnya pagi dengan makan bawang merah tadi dengan bau, dengan gosok gigi hilang. Sehingga kita bergaul dengan relasi kerja kita itu dengan enak, dengan nyaman. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua sebelum tidur. Kenapa kok sebelum tidur? Ya karena apa? Karena sebelum waktu tidur itu waktu istirahat, di mana kita nanti istirahat dari bicara juga, karena tidur kita nggak bicara. Kemudian otomatis karena bicaranya berkurang, otomatis aliran air ludah itu juga akan berkurang. Kita tahu bahwasanya air ludah itu selain berfungsi untuk membasahi ini, juga sebagai apa ya, kayak self cleansing. Jadi air ludah itu juga melarutkan kotoran dan kita telan. Di rongga mulut ada kotoran, kita telan. Itu otomatis membersihkan. Gitu, Pak. Nah, sehingga karena tidur itu air ludahnya sedikit, pada saat itu misalnya sisa makanan masih banyak, tergenang dengan air ludah yang sedikit, otomatis pembusukannya luar biasa. Nah, maka kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu pemirsa, saya kira punya pengalaman di masa kecil atau bahkan mungkin sekarang juga ya Mas ya. Kalau tidur itu maaf ngiler. Tidur ngiler ya. Kalau kita sekarang pada saat tidak tidur kita membasahi jari kita dengan air ludah kita dan kita bau. Saya yakin kita bau air ludah kita itu enggak bau apa-apa. Ya. Itu bukan berarti enggak bau, bukan, tapi kita sudah berhari-hari, bertahun-tahun ya kita membau kita sendiri nggak bau. Kalau orang lain mungkin bau. Tapi coba, maaf, iler kita gitu ya. Kalau kita tidur ngiler, ngeces gitu ya, apa namanya bahasanya, apa ngiler, apa ngeces gitu. Ya, ngiler. Yang dibantal gitu. Walaupun milik kita sendiri, saya yakin kalau panjenengan membau mesti bau. Ya mesti bau. Iler kita itu mesti bau. Kenapa kok bau? Ya gitu, karena tergenang. Ya. Air ludahnya tergenang, tidak bisa ditelan karena kita tidur, dan di situ sisa makanan itu mengalami fermentasi ya, ada kuman-kuman di situ sehingga akan terjadi pembusukan. Ya. Pada saat kita terjaga, bangun gini, ada pembusukan juga, tapi terus kita telan terus itu, sehingga akhirnya bau nggak enaknya itu hilang. Tapi pada saat tidur enggak, tergenang di rongga mulut. Itu ya sebabnya. Maka bau. Ya. Nah itulah karena ada muncul bau seperti itu, nggak enak seperti itu, maka kita perlu gosok gigi sebelum tidur. Jadi 2 kali yang gosok gigi yang
ya kalau saya membahasakan tuh wajib gitulah ya, wajib itu 2 kali. Yang selebihnya itu mau gosok gigi silahkan, ya silahkan. Ya. Kalau setiap sholat kita gosok gigi, ya berarti ya tambah 5 berarti kan, tambah 5. Nah, yang penting lagi apa? Gosok gigi, sekali lagi gosok gigi, bukan gosok gusi gitu ya. Nah, karena kebanyakan orang itu salah, gosok gigi tapi yang kegosok gusinya juga sampai berdarah-darah, sampai bahkan maaf, kadang-kadang ada orang yang merasa nggak marem kalau sikat giginya itu sikat gigi yang lunak, yang bulunya lembut, nggak marem. Ya. Dia lebih marem dengan yang sikat yang keras. Bahkan dengan sikat keras itu pun masih dibarengi dengan gosoknya juga keras. Sampai akhirnya sikatnya keriting, ya, sampai melungker enggak karu-karuan itu. Itu satu pertanda bahwa kita gosok giginya salah. Ya. Gosok gigi mestinya enggak sampai seperti itu. Ya. Apalagi kalau bukan hanya sekedar keriting, tapi sampai yang tadinya panjangnya sekian menjadi pendek lagi, ya, pendek banget itu. Itu satu tanda gosok giginya wah luar biasa itu. Bisa ditebak itu giginya juga terkikis. Itu. Nah itu yang nggak boleh itu. Mau lebih monggo. Kemudian selain itu juga 2 waktu itu ya, 2 waktu tadi yang saya sebutkan yang setelah sarapan dengan sebelum tidur. Itu saya kira juga sejalan dengan apa yang dikatakan Rasulullah juga. Ya. Setelah gosok gigi berarti kita nanti dianjurkan untuk berwudu. Setelah wudu kita sholat duha. Nah, itu sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita lakukan. 2 rakaat duha minimal. Ya. Berarti kan gosok gigi, ya, setelah sarapan tadi gosok gigi, kemudian wudu, sholat duha. Nah itu sesuai dengan anjuran Rasulullah. Malamnya kita juga diperintahkan untuk gosok gigi, ya, wudu. Kemudian karena kita mau tidur, Rasulullah juga menyarankan, apalagi kalau kebanyakan kita itu bangun malam itu susah, gitu ya. Kebanyakan kita bangun malam susah, ya udah witir sebelum tidur. Nah ini sejalan, witir sebelum tidur. Kalaupun nanti malam bisa bangun, tidak apa-apa, tidak usah witir, tinggal tahajudnya. Nah ini saya kira sangat sejalan sekali dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Jadi itu Mas. Boleh berkali-kali gosok gigi, yang penting gosok gigi gitu ya. Yang penting jangan salah ya. Jangan salah dalam gosok gigi. Kita baca pertanyaan yang di WA ini dokter. Iya. Dari Adi di Berlian Makmur. Mana ini ya? Berlian. Ya. Apakah gigi yang ditambal itu juga bisa awet atau tahan lama layaknya gigi asli, Dok? Iya. Ya. Banyak pertanyaan yang kayak gini ya. Apakah bahkan ada juga apakah setelah ditambal itu nanti nggak akan bolong lagi gitu ya. Itu kadang-kadang ya menggelikan juga pertanyaannya itu kadang-kadang ya. Saya sering menjawab gini, lawang dulu utuh saja itu bisa bolong ya. Utuh saja bisa bolong, apalagi ini sudah ditambal, berarti potensi untuk bolong lagi lebih besar. Saya menganalogikan dengan ban. Kita punya motor atau mobil ya, bannya bocor ditambal. Ya. Setelah ban itu ditambal, apakah masih berpotensi bolong lagi, bocor lagi? Masih, ya, masih. Ya. Utuh aja bisa bolong, bisa bocor, apalagi yang sudah pernah bocor, lebih bisa lagi. Nah, yang penting apa? Yang penting bagaimana kita mensikapi gigi yang sudah ditambal tadi. Ya. Yang harus kita pahami bahwa kalau gigi kita itu bolong di tempat itu satu pertanda bahwa di tempat itu banyak kotoran yang tertinggal, sisa makanan tadi. Ya. Entah di sela-sela gigi atau mungkin di permukaan gigi atau di manalah yang kalau giginya itu susunannya agak kurang bagus, biasanya ada tempat-tempat yang bisa menjadi tempat ngendon atau apa ya, tempat bersembunyinya sisa makanan. Nah di situ nanti akan terjadi kerowok kalau kurang bersih. Nah kalau sudah ditambal, sudah pernah kerowok ditambal, ya, kemudian setelah ditambal perlakuan kita masih sama seperti sebelum ditambal, ya nanti berpotensi untuk kerowok lagi. Ya. Tapi kerowoknya bukan yang di tempat
yang gigi tambalannya bukan, di tepinya. Ya, di tepinya tambalan itulah nanti akan terjadi kerowok yang berulang di situ, di pinggir tambalan. Kalau bahan tambalnya tidak akan bisa kerowok, ya, tidak akan bisa kerowok insya Allah ya. Karena bahannya memang bahan yang tidak akan larut oleh hasil-hasil yang dihasilkan oleh kuman-kuman tadi. Gitu. Nah, sehingga itu ya, kalau giginya sudah pernah ditambal, perlakukan gigi yang sudah ditambal itu dijaga kebersihannya lebih dari sebelum ditambal, lebih dari sebelum dikerowok. Misalnya nanti giginya akan awet. Gitu. Kita ke pertanyaan lagi dari WA ini, dokter, dari Ibu Endang di Palembang. Saya nenek usia 64 tahun. Gigi depan saya ada bercak-bercak hitam. Terus gigi saya warnanya tidak bisa putih bersih. Nah, itu apa penyebabnya dan apa obatnya, dok? Ya. Jadi pewarnaan yang terjadi pada gigi itu banyak sekali macamnya, dan itu diperlukan nanti pemeriksaan langsung ya, sehingga dan juga ada semacam pertanyaan-pertanyaan lain nanti yang akan disampaikan, sehingga nanti kami menyarankan pada ibu ini datang ke dokter gigi terdekat supaya nanti diperiksa dan bisa ditelusur kenapa kok terjadi pewarnaan itu. Ya, bisa jadi pewarnaan itu muncul karena ada karang gigi bisa, ya. Atau memang ada ya efek dari makanan tertentu atau ada bahan tertentu, ya bisa juga. Sehingga nanti setelah diperiksa nanti akan ada solusi. Nanti harus dibagaimanakan. Apakah pewarnaan itu nanti akan mengganggu, akan menjadikan gigi gampang berlubang atau bagaimana, akan ada penjelasan dari dokter yang memeriksa, sehingga nanti kita bisa mengatasi, bisa mencegah risiko lebih lanjut dari gigi yang ada pewarnaannya tadi, gitu Bu. Jadi saran saya secepatnya saja periksa sehingga nanti bisa segera diatasi. Ya, baik. Ya, masih di klinik kita siang hari ini, masih kita tunggu atensi dari Anda yang akan bertanya atau bergabung di telepon 02716793000 maupun SMS WA di 08112553000. Dokter, terkait dengan banyak kendala, banyak sakit di gigi ini, sebetulnya idealnya seperti apa, Dok? Kita harus memeriksakan gigi kita, apakah nunggu sakit dan sebagainya, ataupun kalau gigi sakit ya nyambutnya juga nggak harus saat sakit juga bisa juga. Iya. Ya, jadi bukan hanya gigi saja, penyakit yang lain pun juga demikian. Kita memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini sejak kita sekolah, sejak kecil dulu kita sudah dengar seperti itu. Iya. Tapi prakteknya, nah itu prakteknya kita belum sampai ke sana. Nah, maka ini yang menjadi PR di dunia kesehatan memang ini. Bagaimana kita menyadarkan semua kita ini, menyadarkan bagaimana kita betul-betul memelihara diri kita, ya, supaya tetap sehat sebelum datangnya sakit. Mencegah, artinya mencegah itu dari kita, bukan dari siapa-siapa, dari kita sendiri, dari makanan, dari lingkungan, paling banyak memang lingkungan, ya, dari semuanya lah, itu harus kita kendalikan, ya. Kemudian juga perilaku kita sendiri, ya, itu harus kita jaga dengan baik, sehingga dengan demikian nanti akan terjaga, ya. Termasuk gigi kita, ya, gigi kita harus tahu bahwa gigi itu kalau sudah ada kelainan nggak bisa sembuh. Nah, ini harus dipahami. Gigi kalau sudah berlubang nggak akan bisa sembuh. Artinya apa? Berlubang selama hidup juga akan berlubang dan akan bertambah dan bertambah parah. Ya. Supaya tidak bertambah parah harus diberhentikan proses berlubangnya tadi. Antara lain dengan cara dilakukan penambalan gigi tadi. Nambal gigi itu bukan menyembuhkan, ya, tapi menghentikan proses kerowoknya tadi, kemudian juga menutup, ya, menutup yang lubang tadi supaya tidak berlanjut kerowoknya. Itu, ya, satu. Yang kedua juga supaya bisa dikembalikan fungsinya. Kalau gigi sudah kerowok, untuk makan juga nanti terganggu, ya, pasti akan kemasukan makanan terus. Kebersihannya pun betul, berefek, kebersihannya juga sulit dijaga.
Maka supaya bisa tetap ya, berfungsi dengan baik, ditambal tadi. Ya, ditambal itu salah satu tujuannya selain menghentikan proses berlubang juga mengembalikan fungsi gigi. Ya, itu. Nah, oleh karena itu ini harus betul-betul dipahami. Ya. Yang sering menjadi PR kami itu para dokter gigi itu sering sekali dari masyarakat kita itu yang ya mudah-mudah memutuskan lebih baik kehilangan gigi daripada menyelesaikan gigi yang sakit tadi. Ya. Kalau gigi keropok udah biar selesai, cabut aja, selesai. Padahal sebetulnya dicabut itu bukan selesai, itu muncul masalah baru. Ya. Saat itu ada masalah baru yang akan kita alami dengan mencabut gigi. Maka saya sering sekali menyampaikan jangan mudah-mudah cabut gigi. Itu saya sering sampaikan itu. Atasi dulu, kalau masih bisa diatasi, atasi dulu. Ya. Kalau sudah nggak bisa diapa-apakan, sudah betul-betul rusaknya sudah parah, segera cabut. Nah, jadi beda. Ya. Kalau masih bisa dipertahankan, jangan cabut gigi itu, pertahankan. Tapi kalau sudah rusak parah, segera cabut. Nah, itu. Sehingga kalau dengan demikian nanti ya, fungsi gigi ya, itu bisa kita dapatkan dengan baik sekali. Ya. Fungsi pengunyahan itu harus kita sadari, ngunyah itu belakang. Ya. Jangan ngunyah gigi depan. Tapi banyak juga karena gigi belakangnya bermasalah, keropok gitu ya, nggak bisa untuk ngunyah, akhirnya ngunyahnya gigi depan. Ya. Padahal gigi depan itu bukan untuk ngunyah. Akhirnya apa? Gigi depan rusak. Nah itu, gigi depan rusak. Padahal kalau gigi belakang yang ada yang rusak tadi diperbaiki, bisa untuk ngunyah, gigi depan bisa diselamatkan, tidak untuk ngunyah. Nah, ini kadang-kadang hal-hal yang agak, ya menurut saya sebetulnya sepele ya, sepele. Ya. Tapi masih banyak juga yang belum memahami, atau bukan belum memahami, tapi nggak mau tahu atau nggak mau repot atau apalah ya, sehingga yaudahlah cabut aja. Nah, lebih baik nggak punya gigi daripada punya gigi tapi sakit. Nah, lebih baik lagi punya gigi tapi sehat. Nah, itu harusnya gitu. Rubah. Yeah. Baik dokter, itu sebagai pertanyaan terakhir di klinik kita hari ini. Dokter, sebelum kita akhiri dokter, mungkin ada yang ingin disimpulkan di garis bawahi, silakan. Ya. Berangkat dari apa yang sampaikan Rasulullah tadi ya, kalau tidak memberatkan umatku ya, itu akan diperintahkan untuk bersiwak sebelum sholat. Nah, ini harus kita pahami bahwa kita tidak berat. Ya. Apa berat sih? Beratnya untuk kita apa gitu? Padahal itu untuk kebersihan kita, ya, untuk kepentingan kita, untuk kesehatan diri kita. Ya. Kalau gigi kita sehat, ya, kita berinteraksi dengan orang lain nyaman, itu juga kepentingan kita, juga keuntungan kita juga. Ya. Artinya yang untung itu kita. Ya. Rasulullah menganjurkan seperti itu, memerintahkan seperti itu untuk keuntungan kita, untuk kebaikan kita. Nah kalau untuk kebaikan kita, beratnya di mana? Gak ada beratnya sama sekali. Oleh karena itu, marilah apa yang disabdakan Rasulullah itu kita sikapi dengan positif, ya, untuk kebaikan kita, untuk kebersihan gigi kita, untuk kesehatan gigi kita, dan untuk kenyamanan kita dalam memfungsikan gigi kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk ngunyah, untuk bicara, ya, kemudian untuk berkata tampilan kita gitu ya, tampilan kita itu untuk kepentingan kita, semua untuk kepentingan dan kebaikan kita. Ini saya kira yang bisa saya sampaikan. Baik, insya Allah ada banyak manfaatnya bagi kita semuanya, utamanya pemirsa dan pendengar yang mengikuti klinik kita hari ini. Bertemu bersua di lain kesempatan dokter. Terima kasih waktunya. Baik pemirsa, sampai di sini gelaran klinik kita menemani Anda. Saya Ali Rahman dan kerabat kerja pamit. Terima kasih atas hati-hati Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.